Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Christian Grich kembali menjumpai Bapak Ibu. Kali ini dalam sesi webinar pertemuan Bako Humas. Kali ini kita spesifik bicara soal bagaimana hubungan masyarakat menjaga kondusivitas spesifik terhadap atau selama penyelenggaraan atau menuju penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2020. Iya, terjadi kontroversi, tentu ada pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Tetap dilanjutkankah Pilkada serentak, bagaimana sebaiknya pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan atau memperhatikan protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang tentunya akan memberikan paparannya. Sudah hadir dan saya mohon kesediaan Bapak-Bapak nih kali ini narasumbernya untuk saya perkenalkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya dapat informasi ini katanya yang tergabung dalam Bakhumas, humas dari kementerian dan lembaga yang bergabung bersama kita melalui meeting Zoom. Yang pertama adalah Asops Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol Muhammad Firman SIK MSI sebagai Kepala Kabak Anef Sops Polri ya Pak. Saya mohon untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu yang di rumah juga mungkin bisa beri tepuk tangan, teman-teman yang ada di sini juga bisa beri tepuk tangan kepada Pak Firman. Ini bagian dari apa new normal baru Pak Firman. Biasanya ramai sekali FGD Polri, tapi kemudian kita sangat-sangat menghormati protokol kesehatan, jadi kita saja yang hadir. Berikutnya adalah Profesor Dr. Widodo Muktio, Ketua Umum Bako Humas. Silakan Prof. Boleh juga disambut dengan tepuk tangan, mungkin akan terdengar secara virtual di aplikasi atau di app Zoom meeting masing-masing. Yang terakhir adalah Dr. Emrus Sihombing, akademisi ahli komunikasi politik. Sudah bergabung bersama kita juga dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Pak Emrus, silakan menempati posisi yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak narasumber dan Bapak Ibu yang bergabung secara virtual, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai acara, Bapak Ibu yang ada di ruangan atau di auditorium ini saya mohon untuk kesediaan untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya kita mengheningkan cipta untuk mendoakan agar pandemi yang menimpa negeri ini bisa segera berlalu dan kita bisa segera mewujudkan visi misi Indonesia maju yang telah dicanangkan oleh pemerintah selama ini. Mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Selanjutnya saya mohon persilakan untuk duduk Pak Firman, Pak Widodo dan juga Pak Emrus.
Dan sebelum kita memulai sesi diskusi kita, webinar kita, saya mohon kesediaan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono yang mewakili Kadif Humas Mabes Polri untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Brigjen Awi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami haturkan Bapak Kadif Humas seyogyanya pada siang hari ini yang langsung membuka acara pertemuan Baku Humas, namun karena ada suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan sehingga beliau mewakilkan kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Sambutan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri dalam acara pertemuan Baku Humas webinar series yang diselenggarakan oleh Divhumas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati KBP Muhammad Firman SIK MSI, Kabak Anep Sopori, Profesor Dr. Widodo Muktio selaku Ketua Umum Baku Humas, Dr. Emrus selaku Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, para undangan dan peserta webinar yang saya hormati. Semulia-mulia ungkapan dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di tengah rundungan pandemi COVID-19 kita masih dapat terhubung satu sama lain dalam kegiatan webinar dengan tema kontroversi pilkada, Humas jaga kondusivitas. Dengan harapan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam situasi pandemi Pilkada serentak 2020 akan tetap diselenggarakan, tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Sebab tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 berakhir. Pilihan tersebut juga diambil oleh negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Dari segi regulasi, maka dalam rangka memastikan Pilkada serentak 2020 tertib protokol kesehatan, penyelenggara pemilu mengeluarkan PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak. Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Secara spesifik dalam pasal 58 disebutkan sebagai berikut. Ayat 1, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf A dan huruf B dilakukan melalui media sosial dan media daring. Ayat 2, dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog
sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung. B. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kampanye, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring. C. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. D. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan atau cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Dan E. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan atau gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, kendati demikian, di lapangan masih ditemui sejumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan pilkada meski telah diatur secara tegas dalam PKPU di atas, yang mana kondisi tersebut dapat mengundang berbagai reaksi di tengah masyarakat yang boleh jadi mengancam kondusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, sebagai upaya menjaga kondusivitas dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, diperlukan sosialisasi yang masif oleh penyelenggara pemilu dan berbagai instansi terkait. Di samping itu, peranan praktisi kehumasan dari berbagai instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Baku Humas sangat strategis untuk turut serta memaksimalkan fungsi kehumasan dengan menyampaikan informasi cepat dan tepat, serta mampu mengkonter isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat, baik yang berhubungan dengan pilkada serentak maupun tidak langsung sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang pada gilirannya, kehadiran humas mampu menjaga kondusivitas terlebih dalam situasi pandemi sebagaimana hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, berangkat dari hal tersebut sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dinamika yang berkembang dalam konteks tugas pokok dan fungsi yang melekat, Divisi Humas Polri menyelenggarakan pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Baku Humas dengan metode webinar sebagaimana hari ini. Dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan penegasan akan eksistensi humas dalam menjaga kondusivitas sebagai mitra Polri dan menjelaskan isu-isu strategis dalam manajemen informasi kehumasan. Di samping itu, dinamika yang berkembang selama diskusi diharapkan dapat menjaring masukan dalam konteks penguatan peran dan fungsi Baku Humas. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, bagian akhir dari sambutan ini atas nama Kepala Divisi Humas Polri diiringi apresiasi dan dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, dari penyelenggara, peserta, dan utamanya narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing. Juga kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Masukan yang konstruktif
kami butuhkan untuk kegiatan kami berikutnya. Saya akhiri sambutan ini dengan jokes dari para pencipta kopi yang mungkin dapat menginspirasi kita. Begini kutipannya. Jika hadirmu sekedar ada, tanpa ada rasa, kupastikan kopi masih lebih baik darimu. Karenanya, mari kita perkuat peran dan fungsi kehumasan di instansi masing-masing sebagai upaya menjaga kondusivitas dan eksistensi humas. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om. Santi. 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 Om. Jakarta, 20 Oktober 2020, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Raden Prabowo Argo Yuwono, SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Brigjen Awistiono selaku Karopenmas Divisi Humas Polri, mewakili Kadif Humas Polri, Bapak Irjen Argo Yuwono. Tadi sudah disampaikan dan saya yakin Bapak Ibu yang bergabung secara virtual juga sebagai bagian dari Humas sudah sangat mengikuti, sangat update dengan berita-berita terkini. Memang ada yang setuju, ada yang tidak, pilkada tetap dilanjutkan. Sekarang sudah diputuskan tetap dilanjutkan, maka menjadi pertanyaan adalah apa yang sama-sama bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai semua kekhawatiran termasuk dengan disebut bahwa pilkada serentak bisa menjadi bom penyebaran COVID-19 yang bisa memicu peningkatan yang lebih besar lagi, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 yang lebih besar lagi, termasuk juga kalau kita ingat di masa sebelum pandemi pun banyak sekali dinamika yang terjadi ketika penyelenggaraan pesta demokrasi termasuk pilkada, apalagi ditambah dengan situasi yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Polri untuk bisa mencegah jangan sampai kemudian pilkada serentak bisa menimbulkan ekses yang sama-sama kita tidak inginkan. Saya mohon kesediaan dari Kombes Pol Muhammad Firman untuk menyampaikan kira-kira apa saja upaya dari Polri. Satu, kita garis bawahi untuk menjaga kondusivitas, Pak, dan kemudian juga tetap melaksanakan fungsi utamanya menjaga Kamtipmas ya tentunya ya, Pak ya. Bapak mau di sini atau mau ada di podium? Oke, di sini aja, nanti kamera yang akan menyesuaikan. Waktunya mohon izin Pak Firman, 10 menit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber, para peserta webinar siang hari ini. Izinkan kami mencoba menyampaikan apa yang diperlukan pada saat acara hari ini. Tema yang kami angkat di sini dalam tema kontroversi Pilkada Humas menjaga kondusivitas ini, kami mencoba mengangkat bagaimana upaya Polri membangun kondusivitas dan penegakan hukum protokol kesehatan di masa Pilkada 2020. Mungkin saya ada bahan paparan, bisa dimunculkan deh. Oke. Kita ketahui bersama bahwa pilkada pada hakikatnya merupakan suatu proses demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Pilkada yang semula dilaksanakan secara masing-masing sejak tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak sesuai dengan pentahapan yang telah ditentukan. Pilkada serentak pada tahun 2020 ini memiliki lika-liku tersendiri terkait dengan adanya situasi pandemi COVID-19. Telah diketahui bersama bahwa penyebaran virus corona ataupun COVID-19 ini telah di mana negara kita telah menetapkan sebagai bencana nasional sehingga perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota serentak yang dilaksanakan tahun 2020. Agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wali kota dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Tahapan-tahapan pilkada yang sudah dilaksanakan saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan
dari tanggal 26 September sampai tanggal 15 Desember. Lanjut. Dalam pelaksanaan pilkada ini serentak dilaksanakan pada 270 wilayah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Lanjut. Kemudian dalam penetapan paslon pilkada, di sini kami coba mendatakan dari wilayah pemetaan berdasarkan jumlah paslon. Untuk pemilihan gubernur ada dari jumlah 9 jumlah wilayah, ada 25 paslon, ada 1 paslon yang tidak memenuhi syarat, sehingga jumlah paslon yang memenuhi syarat itu sebanyak 24. Kemudian bupati dari jumlah paslon sebanyak 615, yang memenuhi syarat sebanyak 611. Kemudian wali kota dari jumlah paslon 101, semuanya memenuhi syarat untuk mengikuti melanjutkan pilkada. Dengan demikian terdapat sebanyak 736 pasangan calon yang akan bersaing di pilkada 2020. Kemudian berdasarkan pemetaan di sini, untuk pasangan calon tunggal itu ada di 25 wilayah, kemudian 2 pasangan calon sebanyak 99 wilayah, kemudian 3 paslon sebanyak 83, 4 paslon sebanyak 51, dan 5 paslon sebanyak 12 wilayah. Lanjut. Kemudian kegiatan kampanye di sini sejak kegiatan kampanye tanggal 26 September sampai tanggal 18 Oktober sebanyak 20.437 kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan. Dari berdasarkan kegiatan-kegiatan di sini, yang masih minim di sini adalah kegiatan yang sifatnya melalui daring, pelaksanaan kampanye melalui daring. Yang paling dominan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang temu terbatas dan tatap muka. Masih tatap muka ya? Ya, oleh karena itu di sini menjadi catatan banyaknya pelanggaran yang terdata di Bawaslu adalah pelanggaran protokol kesehatan, yaitu karena pelanggaran yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya temu terbatas dan tatap muka. Lanjut. Kemudian strategi Polri dalam pengamanan pelaksanaan kampanye ini antara lain mengoptimalkan satgas deteksi dan preventif untuk memetakan dan pendalaman terhadap kerawanan pasangan calon, kemudian mengantisipasi isu negatif, berita bohong, hasutan selama tahapan kampanye pilkada, khususnya daerah pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Kemudian menyusun rencana pengamanan secara akurat, secara cermat, berdasarkan pemetaan kerawanan wilayah yang disandingkan dengan peta kerawanan pasangan calon. Kemudian melakukan pengamanan terhadap pasangan calon secara tertutup maupun terbuka. Selanjutnya melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap implementasi dan netralitas anggota Polri pada pelaksanaan tahapan kampanye. Lanjut. Dari pasangan calon pilkada yang berasal dari Polri, itu ada 9 wilayah yang melaksanakan kegiatan mengikuti kontestasi di pilkada ini, sebanyak 9 untuk Provinsi Sumbar, Provinsi Kaltara, Jambi, kemudian Indragiri Hulu, Kabupaten Kaur, Pasaman Barat, kemudian Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Meskipun terdapat peserta pilkada serentak tahun 2020 dari anggota Polri, Polri akan tetap menjunjung tinggi netralitas. Salah satunya dengan memastikan bahwa seluruh peserta tersebut telah selesai proses pengunduran dirinya sebagai anggota Polri sebelum tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan bahwa selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahapan pencoblosan harus sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Jadi ini sebagai bentuk wujud netralitas Polri dalam pelaksanaan pengamanan pilkada 2020. Lanjut.
Kemudian ini data tren kejahatan selama pelaksanaan operasi Mantap Praja yang kita gelar untuk mendukung pengamanan pilkada, kita sebut pelaksanaan operasi Mantap Praja 2020. Ada tren penurunan selama sebelum kampanye maupun selama pelaksanaan kampanye. Bukan berarti kita tidak bisa mengantisipasi segala bentuk kejadian, karena dari berdasarkan data yang juga kita datakan, masih banyak kejahatan yang masih dominasi kejahatan konvensional selama tahapan sebelum kampanye maupun setelah kampanye, selama kampanye. Kemudian kejahatan transnasional juga masih tinggi seperti narkoba dan penyelundupan. Lanjut. Kemudian ini berdasarkan data pelanggaran protokol dan tindak pidana pemilihan umum. Ada 170 kasus yang masih dalam penyelidikan, kemudian 35 kasus merupakan tindak pidana pemilu, kemudian 135 kasus yang bukan tindak pidana pemilu. Ini kita berkoordinasi dengan Bawaslu untuk penanganannya. Lanjut. Kemudian untuk mengantisipasi tetap mengedepankan protokol kesehatan, Bapak Kapolri telah mengeluarkan maklumat nomor 3 tahun 2020, nomor 3 /9 tahun 2020 tentang protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Kegiatan-kegiatan dilakukan untuk mendukung protokol kesehatan ini, ada kegiatan-kegiatan justisi yang digelar di lapangan, pendisiplinan terhadap protokol kesehatan. Ada 34 Polda seluruh Indonesia, kemudian ada 10 Polda yang merupakan prioritas pelaksanaan penanganan COVID-19. Lanjut. Ini tren penanganan COVID-19 selama pelaksanaan justisi secara mayoritas memang tetap naik. Walaupun digelar operasi justisi, tapi COVID rata-rata naik di seluruh wilayah. Lanjut. Kemudian dari analisa evaluasi, memang dari 24 Polda yang merupakan non prioritas dan 10 Polda prioritas, umumnya naik penanganan COVID-nya. Angka COVID yang terjadi sebelum operasi maupun selama operasi justisi. Lanjut. Kemudian upaya-upaya Polri dalam mengatasi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID, di sini upaya yang dilakukan juga adalah bagaimana kita melibatkan Komunitas ya Pak. Kolektif berbasis komunitas. Jadi seperti saya ambil contoh di Jawa Timur, di klaster-klaster tertentu kita ada program dari Bapak Kapolda itu kegiatan Kampung Tangguh. Jadi Mall Tangguh, kawasan industri Tangguh, kemudian perkantoran Tangguh. Ini tujuannya adalah melibatkan peranata sosial yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk sama-sama bagaimana memerangi COVID-19. Lanjut. Saya rasa itu mungkin apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin bisa kita diskusikan hari ini apa yang perlu menjadi satu masukan buat Polri juga dalam pengamanan pilkada di masa pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kombes Pol Muhammad Firman sudah menyampaikan berbagai upaya yang tengah dilakukan dan akan dilakukan oleh Polri untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada. Selanjutnya mungkin kita akan lebih spesifik terhadap peran dari Humas sendiri. Saya mohon kesediaan dari Profesor Widodo Muktio yang akan selaku Ketua Umum Bako Humas. Kira-kira di tengah kontroversi bagaimana kemudian memberikan narasi-narasi yang kita harapkan sama-sama bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk bisa mencegah jangan sampai kekhawatiran semua orang, akses-akses yang muncul ketika pilkada ini tetap dilanjutkan bisa sama-sama kita jaga. Silakan Prof, waktunya juga 10 menit. Prof mau di sini atau di podium? Di sini aja. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati dan juga peserta webinar yang saya banggakan, khususnya para humas-humas di kementerian lembaga dan juga di daerah,
ini satu momen penting kita bisa berdiskusi dan temanya sangat spesifik. Jadi bagaimana kita membangun pilkada ke depan dengan pilkada yang sesuai dengan harapan, karena ini adalah proses demokratisasi yang semua negara akan melaksanakan. Tentu kita juga punya target-target apa-apa yang harus kita laksanakan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah arahan Bapak Presiden sebagai kunci untuk kita menggerakkan bahwa terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini bisa lanjut. Kita betul-betul mengedepankan protokol kesehatan. Artinya kompleksitas pilkada yang selama ini sudah kita bahas, kita sudah berkali-kali pilkada atau pemilu, tetapi poin di sini yang ditekankan bagaimana kita betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan untuk tetap menjaga kualitas dan kedewasaan kita berdemokrasi. Nah, oleh sebab itu acuan ini kemudian kita bisa turunkan di dalam bagaimana prinsip dan aturan penyelenggaraan pilkada yang didasarkan pada PKPU, diantaranya nomor 13/2020 bahwa kegiatan ini diharapkan tidak mengundang kerumunan. Konsekuensinya dari kami di Bakomas di tengah pandemi dan juga di era ICT ini tentu nanti sosialisasi, kemudian kampanye itu lebih banyak diharapkan untuk bisa dengan media virtual. Dan ini budaya baru, ini harus transformasi era digital dengan berbagai sosialisasi, karena semua baik kandidat maupun masyarakat juga mesti menyesuaikan. Oleh sebab itulah maka penegakan hukum antara KPU, Bawaslu dan juga pihak aparat kepolisian dan yang lain-lain ini sangat dibutuhkan agar supaya proses yang dulu di awal pendaftaran sempat menghebohkan kita semuanya tidak terulang lagi di tengah kampanye. Sempat terjadi kerumunan ya di masa pendaftaran. Betul, dan pelanggarannya banyak sekali ya Pak Polisi. Jadi itu kita betul-betul mengingatkan sehingga buat kita yang bertugas di kehumasan tentu mesti membuat satu pesan-pesan yang mengedukasi, yang memberikan warning, dan ini sustain ya, ini kesinambungan dengan tim-tim kita di sekarang ini tidak lagi gugus tugas tapi KPCPEN itu selalu mengingatkan protokol kesehatan, dan protokol kesehatan ini targetnya adalah perubahan perilaku, sehingga pilkada ini adalah bagian dari strategi komunikasi besar bangsa Indonesia untuk bisa mensukseskan pilkada ini. Dan perlu saya sampaikan ada beberapa catatan yang juga menjadi pertimbangan di dalam mengedukasi masyarakat, khususnya ini buat kehumasan di berbagai daerah. Ada satu indeks kerawanan pemilu. Ini indeks kerawanan pemilu ini menjadi penting untuk bisa kita lihat mana-mana daerah-daerah atau kabupaten kota yang punya indikator tinggi, termasuk di provinsi. Ini sudah kami sampaikan, ada beberapa daerah kabupaten kota yang 20 daerah kabupaten kota yang perlu kita cermati terkait dengan pandeminya. Ini terkait dengan pandeminya, artinya di daerah tersebut warnanya ya, kalau kita di BNPB itu ada pewarnaan, daerahnya masih merah atau kuning atau sudah hijau dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan penting untuk intensitas dan kualitas komunikasi kita. Termasuk juga dari sisi yang lain, dari sisi demokrasinya kita ingat adanya indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu ini tentu dimensinya juga cukup banyak, dan masing-masing dimensi ini punya implikasi pada cohesiveness sosial, pada bagaimana masyarakat membangun kedamaian di dalam berpilkada, termasuk juga potensi-potensi konflik komunal. Karena ini biasa perebutan kontestasi yang memperebutkan simpati pemilih sehingga membutuhkan perhatian. Ini catatan data yang saya kira menjadi dua pertimbangan penting. Satu pada situasi pandeminya, yang kedua pada kerawanan sosialnya. Dan dua-duanya ini kemudian mesti harus kita elaborasi di dalam, lanjut saja, di dalam bagaimana kita mengemas sebagai humas yang fungsinya memberikan diseminasi informasi, membangun kesadaran publik, dan tema sosialisasi pilkada serentak tahun 2020, lanjut saja, adalah kita ingin membangun pemilih yang sehat. Nah, pemilih yang sehat ini tentu perilaku kita baik masa
kampanye sampai pada masa pencoblosannya nanti itu betul-betul mengedepankan protokol kesehatan secara ketat, secara 100%. Nah ini yang sekali lagi targetnya adalah pemilih sehat. Kita tidak menghendaki pilkada yang sekarang ini disebut tadi masih pro kontra itu nanti justru akan memberikan ekses adanya klaster-klaster baru. Oleh sebab itu penyadaran publik menjadi sangat kritikal, sangat penting, termasuk juga kita masih mengharap adanya pemilih cerdas. Ini saya kira standar di dalam setiap pemilu atau pemilihan kepala daerah mengedepankan bagaimana masyarakat itu memilih calon pemimpinnya itu tidak dalam karung, ya tidak kucing dalam karung, tapi betul-betul mengetahui. Dan disitulah kemudian juga kita berharap adanya informasi yang mengedepankan secara virtual sebaik mungkin. Para kandidat saya yakin pasti akan membangun konten kreator, isi-isi virtualnya supaya publik bisa mengetahui, bisa simpati dan akhirnya memilih. Nah, target yang ketiga juga kita mengharapkan adanya pemilih yang mengedepankan pada damai. Ini situasi 5 tahunan yang saya kira tidak perlu kemudian bermusuhan. Nah, bangunan itulah yang kemudian menjadi target-target di dalam kehumasan, sosialisasi, diseminasi di semua lini, semua kementerian. Semua bisa berkontribusi ke dalamnya. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya yang sekarang ini kita adalah kebanjiran informasi, kebanjiran pesan, bahkan ada yang mengatakan tidak hanya infodemik tapi tsunami informasi. Saya yakin nanti di era pilkada informasi yang kemudian saling menjelekkan itu betul-betul harus kita antisipasi. Kami dari sisi Kominfo juga sudah mengamati betul, ada tim monitoring khusus terhadap berita-berita yang nggak benar, berita-berita yang hoax, yang itu harus kita take down, harus kita koordinasikan dengan pemilik platform untuk kita turunkan agar supaya pemilu tadi ya cerdas, ya damai, ya aman COVID atau pemilih yang sehat. Jadi mekanisme itu kita jalankan, termasuk edukasinya juga perlu saya sampaikan. Sampai hari ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan edukasi secara nasional, baik di media TV, media radio, media sosial, dan juga media outdoor. Ini bersama-sama kita jadikan sebagai sarana untuk mengedukasi, termasuk juga pesan-pesan apa yang sebaiknya bisa kita jalankan. Nah inilah bagian-bagian yang pada satu sisi kita mengawasi berita-berita yang tidak baik, pada sisi yang lain kita meningkatkan intensitas dan frekuensi di dalam sosialisasi di berbagai media yang dimungkinkan di tengah pandemi COVID ini. Nah, arahan Bapak Presiden juga saya ingin ingatkan saja kepada teman-teman Humas di KL dimanapun berada, bahwa era 4.0 ini teknologi harus dimanfaatkan tetapi sekaligus diwaspadai. Jangan sampai nanti kita seperti saat ini misalkan terjebak pada berita-berita yang akhirnya menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik komunal yang tidak perlu, termasuk juga tolok ukur yang diarahkan oleh Presiden kepada Humas seluruh Indonesia itu adalah jangan kita berpikir lebih baik dari sebelumnya, tetapi harus lebih baik dari yang lain. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman Humas, mari kita standingnya sama dengan Humas swasta yang sangat profesional. Humas pemerintah tidak kemudian hanya rutin, birokrasi ya terjebak itu, tapi kita betul-betul bisa menjadi humas yang profesional. Termasuk juga selalu saya informasikan kalau di IKP, di tempat kami, di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, semua pegawai humas itu harus punya 3 medsos, punya follower minimum 500. Kita dorong betul supaya dia menjadi influencer secara individu. Karena pada hakikatnya sebetulnya orang yang punya follower itu bisa memberikan informasi kepada publik dan itu positif. Semangatnya adalah menebarkan positive knowledge. Sehingga kita kalau bisa bersama-sama lepaskan ego sektoral. Kita sama-sama ingin membangun kalau ini dalam konteks pilkada ya pilkada yang sehat, pilkada yang cerdas, pilkada yang damai. Ini saya kira menjadi kewajiban kami. Dan fokusnya tidak hanya pada proses, tapi pada impact dan outcome. Jadi kalau Pak Presiden dulu pernah menyampaikan tidak hanya send tapi delivered. Nah inilah yang saya kira menjadi penting. Dan buat teman-teman ini saya ingin merefresh saja
bahwa government PR atau pengelolaan komunikasi publik ini sebetulnya ingin menangkap berbagai isu yang berkembang. Kita harus cepat merespon, jangan sampai kita ketinggalan dengan informasi yang berkembang yang negatif, yang akhirnya kita kedodoran, termasuk juga melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di dalam masyarakat. Di Bako Humas kita sudah konsolidasikan di setiap Kemenko, jadi dia ada Kemenko Polhukam, ada PMK, ada perekonomian, ada investasi ya dan maritim, itu kita konsolidasi di situ untuk bisa membangun apa yang disebut dengan narasi tunggal, dan itu yang kemudian kita amplifikasi bersama-sama. Jadi orkestrasi itu yang senantiasa kita harapkan, dan jangan sampai kita ego sektoral, yang memang ini menjadi tantangan kita supaya orkestrasi pemerintah secara keseluruhan itu betul-betul ditumbuhkan, termasuk juga lanjut fungsi government PR ini di samping kita membuat satu kebijakan, satu strategi, dan juga mengkonsolidasi informasi dengan data-data yang kita miliki, kita juga harus membangun narasi, bahkan kontra narasi. Jadi kalau ada informasi yang misalkan menjelek-jelekkan salah satu paslon, maka sebaiknya kita betulkan dengan kontra narasi yang betul dan mengedepankan pada sinergitas. Dan yang terakhir tentu saja nation branding. Kita betul-betul ingin menjadi salah satu negara di tengah pandemi menjalankan pilkada ini dengan juga hasil yang baik tanpa ada klaster ya, dan target pemilihnya seperti ditetapkan oleh KPU itu 77,5%. Ini menjadi tantangan kita. Oleh sebab itulah kalau saya boleh mengingatkan kepada para peserta anggota Bako Humas, landasan komunikasi publik kita itu sebetulnya adalah komunikasi yang diarahkan pada upaya-upaya untuk melindungi segenap tumpah darah, diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum, lanjut ya, diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan sebetulnya poin-poin penting. Komunikasi itu adalah darah kehidupan, lifeblood di dalam organisasi bangsa ini, sehingga capaiannya adalah dengan komunikasi semua fungsi-fungsi di dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembukaan UUD 45. Jadi rasanya hidup kita itu 70% itu ya komunikasi. Makanya sekarang ini kalau ada apa-apa mesti yang disalahkan komunikasinya. Kalau berhasil dianggap biasa, tapi kalau salah sedikit dianggap komunikasinya. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa memberikan solusi. Nah oleh sebab itu kondisi yang diharapkan itu adalah meminimalisasi kecurigaan. Memang ini tantangan kita menjadi humas pemerintah itu betul-betul harus bisa dipercaya dengan komunikasi yang baik, dengan konten-konten yang edukatif, yang mendidik dan memberikan packaging atau pengemasan sesuai dengan segmennya. Jangan sampai kita humas tetapi nggak dilihat oleh para netizen. Kita sekarang ini adalah berhadapan dengan netizen yang harus kita kelola dengan baik, termasuk juga mendekatkan hubungan publik dengan masyarakat. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Saya menyadari betul Bako Humas dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya untuk menghasilkan pesan-pesan yang bukan diacuhkan oleh publik, tapi pesan-pesan yang menjadi acuan publik, supaya kita tidak kena infodemik, supaya kita tidak kena tsunami informasi yang akhirnya merusak cohesiveness sosial, merusak juga stamina kesehatan kita, dan akhirnya kalau dalam konteks COVID kita imunitasnya turun. Nah ini yang saya kira menjadi bagian penting untuk bisa juga menggelurakan semangat kerja dalam pembangunan, termasuk juga menjaga stabilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah hal-hal yang penting, termasuk ini adalah prosesnya kita menjalankan alur kerja pengelolaan komunikasi publik dari mengumpulkan data, kemudian membuat agenda setting, mengisi konten dengan yang tadi saya sampaikan, mendiseminasi, dan akhirnya kita evaluasi. Inilah harapan juga Bapak Presiden yang selalu mengedepankan komunikasi ini sesuatu yang tidak sederhana, dan seringkali kita kedodoran menghadapi berbagai isu yang bisa saja persoalannya di komunikatornya, bisa saja persoalannya di channelingnya, bisa saja persoalannya di konten yang tidak dilihat dan seterusnya. Ini tantangan-tantangan yang mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan. Termasuk juga tantangan yang sekarang ini sangat terkenal, yaitu era post-truth, di mana sekarang ini benar itu nggak penting. Yang penting narasinya, ini kan rusak, ini kan rusak. Jadi mari kita sebagai humas pemerintah punya kompetensi yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu yang baik, yang menarik, tapi benar. Di tengah masyarakat juga punya kebebasan membuat konten sendiri-sendiri, mengkonsumsi sendiri, mendistribusi sendiri. Jadi ini kan adu cepat, adu pintar untuk
membangun simpati publik yang ini menjadi tugas yang tidak ringan. Itulah yang saya kira menjadi tantangan kita agar supaya nanti PR di era atau government PR ya lanjut di era 4.0 itu betul-betul bisa membangun kebanggaan. Jadi lanjut saja, bisa membangun kebanggaan bangsa kita sebagai bangsa yang punya ideologi Pancasila. Identitas kita menjadi penting, termasuk juga image bangsa Indonesia yang banyak ragam budaya masyarakatnya, termasuk reputasi. Jadi nation branding ini menjadi tujuan kita semuanya di tengah berbagai dinamika yang saya kira patut kita perhatikan. Saya kira itu untuk mengawali diskusi kita. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Pak Emrus untuk menyampaikan tadi Pak Prof Widodo bilang saat ini jadi eranya karena ada semua orang bisa punya media sosial, jadi kami siapapun itu jadi prosumers, jadi produsen dan juga consumers dalam waktu yang bersamaan, termasuk juga hadirnya influencer-influencer yang bisa jadi kadang-kadang publik itu ditanya kebenarannya atau enggak, udah nggak tahu. Kamu tahu dari mana? Dari internet. Jadi dianggap semua ada di internet itu benar. Mungkin Pak Emrus bisa menyampaikan pada kami bagaimana seharusnya ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan strategi government public relation, bagaimana sih jadi humas pemerintah di era saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Berapa menit waktu buat saya? 10 menit juga, Aduh, Pak singkat Emrus. sekali. Berarti transparan saya tidak usah disajikan, nanti bisa dikirim ke teman-teman, dipublish gitu ya, bagi yang butuh tentunya. Nah, saya akan bicara, karena 10 menit saya coba pointersnya saja. Kita bicara tentang yaitu kontroversi pilkada tanda tanya, strategi humas jaga kondisivitas. Itu tema sentral kita. Nah, yang pembuat tema ini sangat menarik. Kontroversi pilkada dibuat tanda tanya, sebenarnya menunjukkan bahwa di situ kontroversi. Cuma nggak enak saja langsung disebut kalimat aktif gitu ya. Karena sesungguhnya kita lihat dalam pilkada selalu ada kontroversi. Nggak usah baru saja kita melihat DKI Jakarta, pilkada kemarin. Maka seringkali dikatakan bahwa pilkada rasa pilpres, begitu ya. Jadi pertarungan begitu ketat. Oleh karena itulah kontroversi di dalam pilkada saya kira seringkali kita melihat itu ada pilkada-pilkada yang sebelumnya. Dan kita hipotesis bahwa hal tersebut akan besar kemungkinan terjadi. Kenapa? Kan begitu. Karena memang apakah proses seleksi di partai politik, para kandidat ini sudah ketat dilakukan. Artinya sudah memunculkan tokoh-tokoh yang berintegritas kuku. Artinya mereka yang memperoleh kekuasaan itu adalah untuk amanah, kan begitu. Tetapi ketika mereka ikut kontestasi itu hanya sekedar atau katakanlah untuk memperoleh kekuasaan, maka akan terjadi pragmatisme. Maka pertarungan akan terjadi di sana. Nah, boleh jadi juga di sana akan ada katakanlah pandangan-pandangan yang saling mendowngrade satu dengan yang lain. Sehingga pertarungan itu semakin panas di ruang publik begitu ya. Padahal menurut saya dalam pertarungan pilkada sebenarnya bagaimana para kandidat ini dapat menduduki jabatan atau dipilih di suatu daerah tersebut sebagai kepala daerah yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Bukan bertarung memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara. Termasuk di dalamnya menyebarnya hoax dan hate speech. Karena kita tidak tahu sebenarnya siapa sih yang menyebar hoax dan hate speech. Kalau kita tanya misalnya para kandidat ini, sesungguhnya mereka akan mengatakan tidak. Kita tanya tim sukses, mereka juga akan mengatakan tidak juga gitu. Berarti yang pasti tidak mungkin itu diproduksi di ruang publik kalau tidak ada manusia di belakang itu. Berarti ada di situ manusia-manusia yang memproduksi. Cilakanya, hoax dan hate speech yang boleh saja mendowngrade salah satu paslon, baru teman bersaingnya paslon lain tanda kutip seolah-olah membiarkan. Begitu. Harusnya yang terjadi kalau memang kita mengedepankan moral politik, ketika lawan politik kita diserang, gitu, harusnya kawan bersaing yang maju ke permukaan, membela paslon lainnya itu. Saya tidak mau saingan saya di downgrade sedemikian rupa dan saya tidak mau menang karena di tengah isu hoax dan hate speech. Dan itu terjadi di Amerika Serikat. Ketika salah satu calon kandidat presiden di downgrade, kawan bersaingnya yang membela. Nah, oleh karena itu kalau memang para kandidat paslon kita di seluruh daerah Indonesia sungguh-sungguh adalah politisi negarawan, begitu ada isu
identitas sempit atau hoax atau hate speech, kalau menyerang salah satu yang maju, atau menciptakan suatu hoax hate speech yang boleh jadi merugikan kekuatan-kekuatan politik tertentu, merugikan semua paslon, harus bersama-sama menjelaskan. Kalau itu kita lakukan atau para kandidat melakukan, maka saya pastikan bahwa hoax dan hate speech akan layu sebelum berkembang. Tetapi kalau kita biarkan itu akan tumbuh dengan subur. Jadi kembali kepada kandidat. Oleh karena itu saya mensarankan kepada teman-teman paslon di seluruh Indonesia, paslon pilkada, majulah dengan membela satu dengan yang lain. Jadi jangan ada pembiaran. Karena secara filosofis saya bisa katakan sebagai berikut. Ketika kita netral saja, oke, pada krisis amoral, sama saja. Saya ulangi, ketika kita netral saja pada krisis moral, sama saja kita amoral. Jadi tidak boleh ada pembiaran. Jadi ketika ada satu paslon tertentu yang kemungkinan diuntungkan karena di downgrade daripada, karena dia di downgrade, karena di downgrade adalah paslon tertentu, tetapi terjadi ada pembiaran, sangat tidak baik. Karena apa? Karena moral politik kita adalah berbasis kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kata garis bawahi kata beradab. Jadi kalau ada menjatuhkan tidak kita bela, bukankah kita bagian yang kurang beradab itu? Jadi kita harus maju ke depan. Kemudian saya mengatakan bahwa bagaimana persaingan yang begitu ketat di dalam pilkada tersebut. Nah, peran humas, bako humas, seperti yang dikatakan Pak Dirjen kita tadi, saya kira harus ikut mewacanakan di ruang publik tentang apa? Nilai-nilai demokrasi, yaitu dikatakan tadi Pak Firman tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ada satu tambahan, bersama-sama rakyat. Nah ini jangan dilupakan. Oleh karena itulah nilai-nilai demokrasi lah yang dikumandangkan oleh teman-teman bako humas di seluruh Indonesia, dalam hal ini humas-humas pemerintah, dan juga termasuk di dalamnya humas-humas swasta, mewacanakan tentang bagaimana melakukan cooling down, untuk bersama-sama supaya hoax dan hate speech tidak menjadi memuncak di tengah masyarakat. Kenapa tidak? Para humas ini mengambil peran aktif, mereka bertarung di ruang publik. Di satu sisi masuk hoax dan hate speech, di sisi lain humas-humas pemerintah dan swasta mewacanakan tentang nilai-nilai demokrasi, tentang hak-hak setiap warga negara menjadi orang yang dipilih dan memilih, begitu ya. Sebentar saya matikan saja. Saya tidak tahu bagaimana nih. Oke. Nah, jadi oleh karena itulah sangat kita utamakan bagaimana peran humas di seluruh. Nah, oleh karena itu saya menyarankan sebenarnya di ruang publik sekali saya mengatakan itu. Seperti dikatakan Pak Dirjen tadi bahwa humas pemerintah itu harus tidak kalah profesionalnya dengan humas swasta. Oleh karena itu tidak boleh ego sektoral di masing-masing kementerian, maka ada koordinasi kehumasan. Karena menurut saya Ibu, bahwa sumber daya komunikasi pemerintah itu sangat luar biasa. Misalnya kita lihat, ada 4 juru bicara presiden, ada 1 menteri, kementerian komunikasi, ada kepala-kepala biro. Kalau ini di manage dengan baik, saya kira kita bisa memenangkan pertarungan. Di satu sisi lagi, seperti kata Pak Dirjen, bahwa menugaskan orang yang ada di situ memiliki 3 akun Twitter atau akun sosial, kan begitu. Saya berpendapat lebih produktif lagi, dan itu sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Kenapa tidak semua pegawai negeri diwajibkan punya akun Twitter yang atau akun sosial yang menggelorakan tentang keindonesiaan, menggelorakan kebersamaan. Masa kita kalah dengan politik identitas yang sempit? Karena menurut saya sampai sekarang masih terjadi politik identitas yang mengeksploitasi tentang suku, agama, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila kita. Saya kira itu sebagai awal penyampaian saya. Dan ada satu tambahan lagi sebenarnya. Dari sudut halayak komunikasi, hati-hati dengan halayak komunikasi ini. Karena ada dalam halayak komunikasi itu ada publik umumnya, ada halayak khusus, dan ada yang disebut fandom. Fandom itu fanatik. Ya kalau sudah fandom dia kepada tokoh atau ideologi tertentu atau doktrin tertentu, pokoknya tokoh tersebut tidak boleh disalahkan lagi. Kalau enggak kita bisa dijemput. Nah oleh karena itu, dijemput tanda kutip ya. Oleh karena itulah maka
halayak yang sudah sangat fandom sekali kepada tokoh tersebut, sementara yang disounding oleh tokoh tersebut tidak sesuai dengan keindonesiaan kita. Saya kira ini perlu kita bertarung di ruang publik menjelaskan ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus. Saya mau pindah tempat karena saya mau kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung secara virtual untuk memberikan pertanyaan. Saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya, yang bergabung secara virtual bisa mungkin menyampaikan lewat fitur raise hand dan nanti dibantu oleh teman-teman panitia untuk bisa meng-unmute. Ini juga termasuk tadi Pak Firman bilang dan Prof juga bilang ternyata kandidat kita termasuk juga para pemilih mungkin belum terbiasa dengan kampanye secara virtual. Setidak-tidaknya kita sudah mulai terlatih selama beberapa bulan ini. Saya sudah lihat ada yang siap-siap untuk memberikan pertanyaan, silakan di-unmute. Dan mohon untuk menyebutkan nama, pertanyaannya singkat saja dan ditujukan kepada siapa. Sudah ada? Silakan Pak. Suaranya masih terdengar kecil. Ya. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Mara Sehat Siregar, Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Oke, silakan Pak. Saya ingin bertanya dari pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber. Akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa begitu banyaknya yang menolak tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi sebagai kita humas pemerintah, apa langkah-langkah yang kita harus perbuat terkait apabila kita kembali kepada rumah kita? Masyarakat sekitar akan mempertanyakan bagaimana sih dengan para pejabat-pejabat kok memaksakan mensahkan undang-undang seperti itu. Kemudian kepada para calon pilkada yang sedang berlangsung, seringkali banyak yang melanggar rem tangan. Rem tangan. Nah, ada tampaknya suaranya bocor. Mohon di-unmute selain Pak Mara. Unmute. Di-mute selain Pak Mara. Malah Pak Mara yang saya minta untuk di-unmute. Pak Mara silakan dilanjutkan. Oke. Yang kedua tadi terkait pilkada itu agar tidak agar tidak menjadi kontroversi, alangkah bagusnya sebenarnya harus ada penegakan hukum. Contohnya, apabila para calon-calon kepala daerah itu seringkali terjadi kita melihat secara terang-terangan malah melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian banyaknya para pejabat di daerah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti ketua DPRD, seperti macam-macam seperti itu. Apa sebagai humas pemerintah, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan agar kita di mata masyarakat dapat menjaga kondusivitas tersebut. Demikian mungkin Pak atas pertanyaan saya. Terima kasih saya ucapkan. Pertanyaan berarti ke Prof. Widodo ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Mara. Berikutnya ada yang bersiap untuk memberikan pertanyaan. Nanti dibantu oleh teman-teman panitia untuk di-unmute. Silakan memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Ada? Ada yang raise hand atau sudah menyampaikan pesan melalui fitur chat, mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, lagi sedang dipersiapkan untuk di-unmute. Nah, ada juga yang menyampaikan pertanyaan lewat fitur chat ya. Oke, sembari menunggu teman-teman panitia membantu untuk meng-unmute, silakan saja nanti dibuka suara dari penanya yang bergabung secara virtual atau melalui Zoom meeting. Saya mohon kesediaan dari Prof. Widodo untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Mara Siregar, Humas dari Setjen DPR RI, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Mara Siregar. Yang pertama memang kita ini adu cepat, ya, adu cerdas menghadapi media-media sosial, sehingga pada saat kita tidak cepat maka resikonya kadang-kadang kita kemudian ada impact yang sudah terjadi, termasuk yang kemarin terkait dengan Omnibus Law. Kita kalah cepat dan akhirnya banyak
berita-berita yang berseliweran ke sana kemari sampai nggak jelas ini yang benar yang mana, dan implikasinya akhirnya ada gerakan massa. Tetapi kalau itu yang terkait dengan real bahwa masyarakat ingin berdemonstrasi, saya kira itu hak publik. Demokrasi saya kira menyediakan ruang untuk itu, termasuk juga pihak-pihak yang memang punya ide yang sesuai dengan realita. Ini persoalan yang saya kira menjadi menarik adalah jangan sampai masyarakat kemudian dibiarkan menyalurkan aspirasi tanpa terkontrol, tanpa bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini yang kemudian akhirnya kontraproduktif buat publik yang akan memberikan aspirasi. Buat kita dari sisi pemerintah memang kita juga langsung bergerak cepat untuk bisa merespon isu-isu yang terkait dengan Omnibus Law, dan isu-isu yang spesifik artinya yang sesuai dengan bidangnya itu sudah kami berkoordinasi sesuai dengan kementeriannya. Kemudian kita mendiseminasi bersama-sama. Jadi konten-konten yang spesifik di bidangnya, karena Omnibus Law ini kan perubahan cara berpikir baru, ini kan perubahan struktural yang sangat banyak, ada 70 lebih undang-undang yang kemudian disimplifikasi menjadi Omnibus Law ini, dan tentu semua kementerian sekarang ini sudah mulai cepat juga merespon. Ini yang saya kira penting, sehingga kami sangat berharap publik akan mulai tersadarkan, apalagi naskah yang sesungguhnya sudah dikirimkan ke Presiden ya, ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Jadi ini sudah tidak ada lagi perdebatan yang sebetulnya hanya menguras energi bangsa ini menurut saya. Karena mekanisme yang ditempuh sudah bisa. Mau demonstrasi, kalau memang demonstrasinya tidak ditunggangi akan baik. Mau mengambil jalur hukum, kalau uji materi juga baik. Jadi mari di tengah situasi yang kita ini lagi darurat COVID, ini betul-betul kita saling menghargai. Inilah demokrasi. Terkait juga yang dengan pilkada, saya kira betul. Kami sangat senang nanti ada Pak Firman yang akan bisa menambahkan. Penegakan hukum ini penting, karena betul-betul kami juga sekarang ini berhadapan, kalau dari sisi kami itu serangan udaranya Pak Firman. Jadi hoax ini kan udara ini kami juga sedang memonitor mana-mana yang harus ini nggak layak, dan itu harus ditutup ya bersama-sama dengan pemilik platform tentu saja. Dan aduan masyarakat juga mohon segera dilaksanakan kalau di daerah-daerah ada informasi-informasi yang saling menghujat tadi ya, ujaran kebencian ataupun mungkin black campaign dan seterusnya. Ini kerjasama, kolaborasi. Jadi mudah-mudahan dengan nanti adanya, kami sekarang ini juga sedang mungkin Bapak Ibu teman-teman melihat di TV banyak sekali iklan-iklan tentang bagaimana memilih di era COVID ini. Ini adalah bagian dari kerja kami semua untuk bisa menyadarkan publik pentingnya pilkada, tapi juga bagaimana mensikapi pemilihan supaya kita tidak kena COVID. Saya kira itu. Karena bagaimanapun mekanisme pemilihan misalnya atau mekanisme kampanye yang saat ini tengah berjalan sudah dibuat sedemikian rupa agar jangan sampai kemudian kekhawatiran kita menjadi terjadi potensi penyebaran COVID-19 nggak akan terwujud kalau nggak didukung oleh kedisiplinan dari masyarakat. Pak Firman mau nambahin soal tadi penegakan hukum yang menurut Pak Mara bisa jadi faktor penentu juga? Ya, mungkin saya tambahkan di sini bahwa Polri dalam hal ini untuk mengantisipasi ataupun mengawasi informasi-informasi yang beredar, terutama informasi-informasi yang kontennya lebih ke arah negatif ataupun menyebar berita bohong, kita memiliki Direktorat Cybercrime di Mabes Polri. Kita sudah mengantisipasinya itu melalui cyber patrol, kemudian berkoordinasi juga dengan Menkominfo, kemudian mengawasi setiap konten-konten yang beredar di masyarakat. Demikian. Jadi itu penting untuk diketahui oleh publik supaya punya kebebasan, tapi juga jangan sampai kemudian merasa sebebas-bebasnya sampai kemudian tidak menghormati hak orang lain, jadi malah justru masuk kategori hate speech atau hoax, karena ada juga cyber patrol ada undang-undang yang mengatur dalam undang-undang ITE ya Pak ya, informasi dan transaksi elektronik, jangan sampai kemudian justru terjerat itu. Berikutnya sudah ada penanya yang sudah bersiap, Ibu Soleha dari Komnas HAM ya Bu ya. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Perkenalkan, saya Soleha dari Komnas HAM. Melihat kenyataan sekarang ini pertanyaan untuk Pak Polri ya. Pak Firman bahwa, bagaimana melakukan pengawasan penegakan atas protokol kesehatan yang pada kenyataan sekarang ini para tim sukses ya. Tim sukses itu setiap malam itu
bergerilya, artinya berkumpul ya, tanpa ada protokol kesehatan. Nah, kenyataannya sekarang ini di daerah juga, khususnya kalau saya melihat khususnya di Pekalongan ya Pak, itu kan meningkat ini COVID. Kira-kira apa yang dilakukan itu dalam kondisi seperti itu? Karena sekarang ini baru Oktober ya, nanti terjadi sampai Desember. Kira-kira ya perlu antisipasi gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaannya Bu Soleha. Mungkin komunikasi yang sudah dibangun oleh aparat kepolisian mungkin Pak dengan masing-masing tim ses supaya jangan sampai bikin acara yang justru menimbulkan kerumunan dan jadi terjadi potensi penyebaran. Pak Firman, silakan. Terima kasih Bu Soleha atas pertanyaannya. Polri dalam hal mendukung pelaksanaan pengamanan pilkada di tengah pandemi ini, Polri melalui Bapak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat Bapak Kapolri nomor 3 2020 yang mana tentang mendukung ataupun penegakan disiplin protokol kesehatan di selama pelaksanaan pilkada. Apabila ada informasi-informasi tersebut, kita di lapangan masih berlangsung kegiatan-kegiatan yang sifatnya dinamakan kegiatan operasi justisi. Di mana dalam pelaksanaan operasi justisi itu lebih mengedepankan pada penegakan disiplin protokol kesehatan. Apabila ada informasi terkait dengan berkumpulnya tim sukses dan sebagainya, ini bisa diinformasikan pada Bawaslu dalam hal ini, kemudian Bawaslu akan menindaklanjuti yang sifatnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Selanjutnya apabila Polri dalam hal penegakan ataupun penindakan selanjutnya adalah bagaimana mendasari dari teguran dari Bawaslu itu sendiri. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan, kita senantiasa ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam mengantisipasi menekan penyebaran COVID-19 ini melalui operasi justisi yang digelar di seluruh jajaran di tanah air ini, di 34 wilayah di Polda se-Indonesia. Demikian. Terima kasih Pak Firman, itu jawabannya Bu Soleha. Berikutnya ada penanya lagi yang bersiap untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber. Silakan di unmute atau bisa menyampaikan lewat fitur chat, nanti dibantu unmute oleh panitia yang mengendalikan atau mengelola aplikasi Zoom. Saya ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus, narasinya tadi jangankan di masa pandemi, pilkada di masa normal juga sebelum pandemi ini juga ada hoax, ada black campaign ya kan. Itu juga turut mewarnai. Nah, seharusnya mungkin tadi kan Pak Firman bilang poin-poinnya adalah salah satu poinnya adalah mengajak community base ya, pendekatannya lewat komunitas-komunitas. Tadi Bu Soleha juga menyinggung soal bagaimana komunikasi dengan tim ses masing-masing untuk bisa menyosialisasikan peraturan yang sudah dibuat agar kemudian diharapkan bisa ditaati dan sama-sama kita bisa mencegah akses kerumunan. Tadi Presiden arahannya apa? Kedewasaan, kualitas demokrasi juga kita tetap meningkat, tapi protokol kesehatan jangan sampai dilanggar. Bagaimana pola koordinasi yang baik menurut Pak Emrus yang harus dilakukan oleh stakeholder, termasuk juga Polri, lembaga kementerian terkait untuk ini terjadi komunikasi yang baik nih antara para pihak di pilkada? Baik. Menurut pandangan saya untuk mencapai ke sana ada dua hal yang dilakukan, yaitu tentu pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi ini harus dirancang strategi komunikasi secara nasional hingga pada level daerah atau katakanlah RT atau RW di dalam pelaksanaan pilkada yang juga mengindahkan protokol kesehatan tersebut. Yaitu apa? Menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat. Oleh karena itulah role model dalam hal itu menjadi hal yang penting. Yaitu apa? Para kandidat tim sukses harus memberikan contoh kepada masyarakat itu sendiri, gitu ya. Harus memberikan contoh. Jangan sampai para tim sukses justru katakanlah menggerakkan masyarakat ke suatu tempat tertentu, berbondong-bondong dan lain-lain seperti yang terjadi pendaftaran yang kemarin kan begitu. Saya kira bisa saja terjadi di situ mobilisasi daripada masyarakat ke suatu tempat. Nah, oleh karena itulah maka role model dari para tim sukses dan para paslon ini suatu hal yang harus mutlak dilakukan. Yang kedua, saya mengatakan penegakan aturan dan hukum. Tentu yang dimotori oleh pihak kepolisian kita. Karena apa? Tidak semua persoalan bisa, artinya komunikasi tidak bisa menyelesaikan semua persoalan, tapi tanpa komunikasi persoalan tidak bisa dituntaskan.
Nah, oleh karena itu bersama-sama dengan penegakan hukum dan menumbuhkan komunikasi, yaitu menumbuhkan kesadaran dan sikap, berbarengan bersama-sama itu dilakukan. Saya kira hal yang mutlak kita lakukan untuk tetap pilkada harus dilakukan. Saya termasuk pada posisi yang mengatakan bahwa pilkada harus dijalankan terus. Karena ada pendapat di ruang publik ditunda dan lain-lain. Saya terus terang punya analisa politik tentang itu. Kenapa ditunda? Karena perkiraan bahwa belum menguntungkan bagi pihak tertentu. Tetapi menurut saya, dengan kondisi katakanlah Indonesia yang kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir, kerja-kerja kita di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, termasuk kerja-kerja di bidang demokrasi dan politik harus kita jalankan bersama-sama. Karena kita tidak bisa hidup hanya satu sektor. Kita harus hidup dari semua persoalan harus kita kerjakan. Oleh karena itulah, maka saya mengatakan bahwa pekerjaan tentang kenegaraan kita termasuk pilkada dan demokrasi berjalan, tetapi protokol kesehatan kita juga harus ketatkan. Oleh karena itu, saya katakan di ruang publik, menawarkan suatu paradigma kampanye. Udah, hapus itu kampanye yang sifatnya di ruang publik. Tatap muka ya? Ya, tatap muka atau di lapangan atau di ruang tertutup atau ruang terbuka. Tiadakan saja itu. Kenapa rupanya? Kalau itu ditiadakan, semua para kandidat melakukan itu, berarti kalau kita pakai teori eksperimental lapangan, maka efek daripada pertemuan sudah tidak ada. Karena semua sama-sama mendapat perlakuan yang sama. Artinya fokus kepada program dan gagasan melalui apa? Sosial media, Zoom dan lain-lain sebagainya. Kalau saya pernah tawarkan itu dan dimuat di kompas.com. Saya katakan bahwa perlu para ketua umum partai melakukan pertemuan, menyepakati supaya tidak ada lagi kampanye-kampanye yang saya sebut di lapangan maupun di ruang tertutup, ruang terbuka. Dan diberikan sanksi. Sanksi itu diberikan kepada penegakannya ke Bawaslu. Karena menurut saya, kalau ada kesepakatan ketua partai melakukan itu, para kandidat, para paslon tidak akan berani menolak itu. Karena mereka diusung. Jadi nggak perlu sampai harus nunggu revisi undang-undang saya pilkada kira dulu iya. ya. Jadi makanya oleh karena itu para pemimpin kita ini harus negarawan lah, proaktif lah. Bisa kita membuat suatu aturan-aturan, tetapi untuk kepentingan kemanusiaan, bukankah kemanusiaan lebih penting dari segalanya? Oleh karena itu, kalau ketua umum partai seluruh Indonesia sepakat dan disertai dengan sanksi, pelaksanaan sanksi itu dikasih ke Bawaslu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bagaimana dengan paslon independen? Nah, paslon independen bisa merujuk kepada kesepakatan itu menjadi peraturan KPU khusus kepada mereka. Sehingga harus ada proaktif lah. Jadi sehingga nanti jangan terjadi klaster baru di dalam pilkada, lalu kita saling menyalahkan. Saya terus terang, yang menjadi motor pergerak atau pilotnya atau nakoda di dalam penanganan katakanlah pilkada terkait dengan COVID-19 ada di ketua umum partai. Maukah mereka membuat kesepakatan itu bersama? Begitu, karena harus terus terang boleh jadi saya bisa mengatakan itu karena akademisi. Beliau ini kan para pejabat pemerintah, dia agak sulit untuk mengatakan itu kan. Tapi saya kira itu perlu didengarlah teman-teman atau Bapak Ibu ketua partai sebagai negarawan mereka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus. Mungkin ke Prof Widodo, Kemenkominfo ya, itu punya peran juga untuk mengawasi tersebarnya hoax di platform media sosial. Pak Menteri, Kemenkominfo menyampaikan ada sekitar 1000-an yang ditemukan di media sosial dan itu sudah di take down dan sudah dibangun komunikasi dengan para perusahaan-perusahaan platform media sosial untuk bisa sama-sama melawan hoax. Spesifik nanti di pilkada serentak, jangan sampai kemudian kejadian yang lalu justru ada konflik sosial atau konflik horizontal di masyarakat di masa pandemi. Kebayang gimana tuh orang bisa ada kerusuhan di masa pandemi, eksesnya lebih banyak lagi. Itu upaya yang sudah dilakukan, mungkin Pak Widodo atau Prof Widodo bisa menyampaikan lagi kepada kami semua. Iya, kalau yang dari sisi kami kan dari sisi Kominfo itu dari hulu sampai hilir ya. Dari hulu itu kita memberikan literasi. Kita punya namanya cyber kreasi ya, yang itu selalu mendidik masyarakat untuk betul-betul paham mengkonsumsi media sosial. Ini gerakan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian pada sisi tengahnya itu adalah bagaimana kemudian kita ikut memonitor. Karena pasti ada lubang-lubang, masyarakat tidak semuanya ingin memproduksi hal yang baik ya, menyangkut kebangsaan tadi ya, tetapi ada yang lubang-lubang dan itu kita monitor, kemudian sampai kita pada titik tertentu harus kita tutup, kita take down bersama-sama dengan pemilik platform ataupun internet service provider. Nah, kemudian yang di sisi ujungnya adalah kemudian kita berkolaborasi dengan Pak Firman dari Barreskrim dengan Polda untuk kemudian diproses. Sampai hari ini yang COVID saja yang sudah diproses menurut data kami itu sudah ada
104 yang ditersangkakan. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak masyarakat itu ya ada itu COVID padahal ya belum nanti terkait dengan pilkada ini black kan campaign yang black campaign dan seterusnya. Jadi dinamikanya sangat tinggi dan itu yang kita laksanakan dari hulu sampai hilir. Banyak sekali ya pekerjaannya, karena bicara soal satu narasi mungkin bisa menimbulkan konflik horizontal, konflik sosial yang dan tidak itu kita setiap inginkan. saat berubah karena kan komunikasi publik atau medsos ini kan dinamis sekali. Day by day kan mereka bisa memproduksi, bisa macam-macam. Jadi antara yang di take down sama yang diproduksi ini kejar-kejaran terus, dan inilah menjadi tantangan dinamika untuk membangun komunikasi yang sehat tadi. Saya ke Pak Firman. Pak Firman tadi Prof. Widodo juga udah cerita bahwa ada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Firman juga tadi bilang ada undang-undang ITE, ada kebebasan di bermedia sosial, tapi juga batas hak seseorang adalah hak orang lain. Mungkin Pak Firman bisa kembali mengingatkan kami semua, iya kami punya media sosial, gadget itu gadget kami, beli kuota sendiri, tapi kalau mau bicara, apalagi nanti dalam konteks pilkada mungkin kita nggak dukung salah satu paslon, tapi bagaimana sih batasan antara kita tidak mendukung, menyatakan tidak kita mendukung seseorang atau seorang paslon, tapi juga jangan sampai masuk ke kategori pencemaran nama baik atau justru masuk ke dalam kategori black campaign yang dilarang tentu di dalam konteks berdemokrasi. Pak Firman? Ya. Memang di era digital sekarang dengan banyaknya sosial media ini, memang kadang apa yang kita lakukan ini ada satu aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang harus diperhatikan, apalagi terkait dalam situasi sekarang ini. Ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan kita menggunakan media sosial. Oleh karena itu, pesan dari pihak kepolisian dipikirkan dulu sebelum di-share, kemudian jadi saring sebelum sharing, itu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu informasi yang menurut kita seperti tadi Mbak sampaikan bahwa informasi dari internet. Jadi masyarakat sudah itu kayak udah bener aja ya kalau didapat dari internet. Tapi belum tentu itu benar. Oleh karena itu perlu dicari sumber-sumber ataupun apakah betul informasi ini, apakah betul. Jadi jangan sampai begitu kita sampaikan, karena banyak juga kejadian-kejadian yang dilaporkan yang sudah ditangani, ternyata dia hanya memforward saja, mempublikasikannya, tidak ada tujuan utama, tidak hanya iseng dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun bijak dalam menggunakan media sosial. Demikian. Karena ada aturan yang harus kita kita menjaga kita semua untuk jangan sampai melanggar hak orang lain. Ada dua penanya lagi yang akan menyampaikan pertanyaannya melalui aplikasi Zoom, sudah kelihatan seragamnya. Ada Pak Suhendra dan Pak Susilo. Sudah di-unmute? Selamat siang Pak Susilo. Selamat siang, Bu. Iya, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ada strategi komunikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Emros tadi dalam rangka menjaga kondisivitas, khususnya peran humas pemerintah ini dalam mendinginkan situasi sosial dengan wacana hakikat nilai-nilai demokrasi. Mohon contoh aplikasinya di lapangan, khususnya dari sudut pandang pertahanan negara, misalnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tata kelola penanganan berita negatif yang berupa provokasi, agitasi, dan propaganda dalam rangka menjaga kondusivitas pilkada di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, apakah ada rencana membentuk tim dari Kemkominfo dalam rangka mengkoordinir produksi konten-konten sosial yang akan didiseminasikan di beberapa kementerian dan lembaga negara. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ada 3 pertanyaan dari Pak Susilo, Pak Suhendra mohon menunggu. Saya mohon kesediaan Pak Emrus dulu untuk memberikan jawabannya langsung. Silakan Pak. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana ada strategi komunikasi atau adakah strategi komunikasi? Saya katakan Bapak,
bahwa strategi komunikasi itu ada yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan dengan dua kombinasi strategi, yaitu pendekatan komunikasi positivistik, di mana kita terus gelorakan frekuensi pesan dan lain-lain, pesan-pesan ke ruang publik. Yang kedua, strategi keduanya adalah dengan melakukan dialog komunikasi di tengah masyarakat. Nah, ini dua pendekatan yang dikenal dalam komunikasi adalah pendekatan objektif dan pendekatan konstruktivis. Nah, dua pendekatan ini kalau dikombinasikan, tentu kontennya tentang keindonesiaan, tentang nilai-nilai demokrasi, tentang Pancasila dan lain-lain itu menjadi konten yang kita rumuskan. Tetapi dialektika yang kita lakukan ada dua bentuk, yaitu dengan pendekatan positivistik, yaitu stimulus respon, dan pendekatan prosesual atau dialektika atau konstruktivisme. Kombinasi dari dua ini kalau kita lakukan di ruang publik, efeknya akan dahsyat. Misalnya begini, katakanlah kita melakukan pesan-pesan itu melalui sosial media, melalui media massa mainstream, surat kabar, majalah, televisi, dan lain-lain. Baru konten itu didiskusikan di tengah masyarakat. Sehingga kekuatannya menjadi meresap di dalam peta kognisi masyarakat. Dan itu dilakukan proaktif dan antisipatif. Gitu ya. Jadi artinya apa? Jangan misalnya, saya terus terang ini suatu kritik kepada pengelolaan manajemen komunikasi pemerintah. Acap kali saya melihat manajemen komunikasi pemerintah itu seperti pemadam kebakaran. Begitu ada isu, baru mereka mengcounter. Padahal bisa nggak kita antisipasi isu tertentu, persoalan yang akan terjadi. Bisa nggak kita lakukan adalah proaktif. Jadi sehingga komunikasi pemerintah itu menjadi kepala di ruang publik, kepala komunikasi, bukan ekor komunikasi. Itu strategi yang bisa dilakukan. Itu bisa Pak Emrus. Itu bisa diantara tadi Pak Prof Widodo nyebut ini tsunami informasi. Kita nggak tahu tiba-tiba ada yang ngetik kalimatnya di negara bagian wilayah mana di Indonesia dan bisa menimbulkan. Oleh karena itulah kita lawan dengan tsunami informasi juga. Jadi ruang publik adalah ruang pertarungan. Sejauh mana kita menguasai pertarungan tersebut. Oleh karena itu seluruh sumber daya komunikasi pemerintah dan masyarakat Indonesia harus dicurahkan ke sana. Oleh karena itu maka manajemen komunikasi itu harus dari awal. Misalnya kita ambil contoh, undang-undang tentang cipta kerja. Sekejap itu menjadi ide harus sudah dikomunikasikan. Jangan ketika mau keputusan kemarin itu baru. Nah, apa yang terjadi kalau itu kita lakukan proaktif dan antisipatif, maka peta kognisi masyarakat sudah menerima. Jadi mereka sudah di tengah masyarakat sudah terjadi disebut tanda kutip imunisasi komunikasi. Begitu ada virus, hoax dan hate speech, masyarakat sudah punya imunitas. Wah, dia menilai. Oleh karena itulah maka saya katakan ini tergantung bagaimana membuat desain manajemen komunikasi berbasis kepada strategi komunikasi tersebut, gitu ya. Karena kalau kita seperti pemadam kebakaran, saya pikir kita akan capek sendiri itu, umat pemerintah itu akan capek sendiri. Jadi harus ada kita bagaimana membangun informasi di tengah masyarakat. Kita lebih dulu, karena sesungguhnya kalau mau hitung-hitungan sumber daya pemerintah lebih banyak daripada sumber daya yang lain itu dalam konteks komunikasi. Kalau itu, misalnya contoh, bukankah semua biro-biro atau kementerian ada biro komunikasinya? Itu digerakkan saja, mewacanakan tentang keindonesiaan, tentang undang-undang katakanlah cipta kerja. Baru kemudian tadi katakanlah dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan, kan begitu ya. Menurut saya bahwa ketika kita menggelorakan keindonesiaan kita, menggelorakan tentang pembangunan yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang, mewacanakan tentang katakanlah kesatuan dan Pancasila dan lain sebagainya. Kita kan menjadi punya pertahanan dan keamanan yang kuat. Tetapi saya mau katakan bahwa acap kali juga ada yang disebut provokatif. Ada juga yang sifatnya propagandis dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak kita lawan dengan propaganda? Boleh. Propaganda kita lawan dengan propaganda. Karena dalam literatur ada propaganda, black propaganda. Kita main dengan white propaganda, propaganda putih. Artinya kita mempropagandakan tentang keindonesiaan kita gitu ya. Tentang pembangunan dan lain sebagainya. Sehingga black propaganda ini bisa akan dikalahkan oleh white propaganda. Oleh karena itulah maka saya sarankan, saya sudah sekitar 2 tahun yang lalu saya mengatakan itu, pemerintah harus membentuk unit manajemen komunikasi langsung di bawah presiden. Jangan di bawah menteri. Kalau di bawah menteri itu
misalnya selevel apapun namanya, dirjen dan lain-lain, ya susah itu bergerak itu. Karena apa? Tidak langsung direct. Karena dari segi akademis, orang yang menangani komunikasi harus komunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi. Tidak boleh melalui ada jenjang birokrasi yang lain. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan buat Prof. Widodo dari Pak Susilo. Baik, terima kasih Pak Susilo. Saya ingin melanjutkan dari Pak Emrus tadi. Memang betul, jadi kami juga sekarang ini kami istilahkan membangun peradaban komunikasi ya. Tadi saya sampaikan tadi kalau misalkan di tempat kami saja ada 300 orang, kemudian setiap hari aktif menyirami rumput-rumput hijau di padang Indonesia itu, dan kemudian akan menutup ilalang-ilalang kering yang ada di dalam padang Indonesia Luar biasa, itu. benar. Ini yang kami tanamkan terus, bahkan kalau Bapak Ibu tahu ini kami punya emblem ini ya, pin ini selalu saya promosikan, ini adalah pin government PR Pak. Jadi tantangannya memang ini gerakan peradaban kalau istilah saya, jadi memang membutuhkan siapapun kita usianya berapapun tapi harus milenial. Itu ternyata tidak gampang Pak Emrus. Jadi ini yang kami di lapangan, di birokrasi ini menggerakkan itu karena ini kan perilaku baru ya, di mana sekarang ini dunia di atas realitas sosial dan realitas virtual ini betul-betul harus kita sambut. Kita harus berperang di situ. Kita harus kemudian akhirnya membangun budaya bukan citizen lagi, tetapi netizen. Dan kita humas pemerintah harus berbudaya netizen, jangan sampai berbudayanya citizen. Ini ruang publik saja sudah terbagi dua, ruang publik nyata dan ruang publik digital. Iya, jadi itulah yang kemudian kita menjadi gerakan. Tapi memang kami paham, saya setuju tadi. Kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan yang jangka pendek. Padahal yang kami gelorakan itu kepentingan-kepentingan jangka menengah dan bahkan panjang, Pak. Jadi ini peradaban dan itu kita budayakan. Makanya literasi bermedsos itu menjadi salah satu bagian, bukan sekedar bisa medsos, tetapi yang negatif tadi, jadi ilalang-ilalang tadi, tapi kita mengupayakan gerakan peradaban ini rumput-rumput hijau yang setiap pagi kita sirami dengan men-share kebangsaan, positive knowledge. Dan itu menjadi gerakan bersama-sama ini yang kami dengungkan setiap saat di mana-mana. Saya kira itu yang menjadi tantangan. Sederhananya seperti kata Pak Emrus tadi, kita share berita dari media mainstream, kita diskusikan bersama setidaknya dengan followers, dengan subscriber, dengan teman-teman kita di Facebook, dan itu jauh lebih konstruktif ketimbang harus menang-menangan begitu ya di boleh sedikit komen. saya tambahkan. Silakan. Jadi apa yang dikatakan Prof tadi, misalnya bahwa boleh nggak di semua pegawai negeri, sebagai yang saya katakan itu, punya media sosial, memiliki sosial media 2 atau 3, tetapi harus menjadi kinerja bagi kenaikan pangkat atau dan lain sebagainya, didorong seperti itu untuk mewacanakan tentang kinerja unitnya atau kementeriannya. Kalau itu dilakukan sangat dahsyat itu, mewacanakan tentang hal tersebut sangat luar biasa. Tetapi saya mengatakan sebagai suatu masukan kepada pemerintahan kita, alangkah baiknya orang yang menangani komunikasi, the right man on the right job. Saya mengatakan bahwa orang-orang yang menangani komunikasi haruslah orang komunikolog yang paham tentang komunikasi, sehingga pengelolaannya, manajemennya bagus. Suatu contoh misalnya Bu, kalau dokter komunikasi menjadi menteri keuangan, apa yang terjadi? Kan begitu. Demikian sebaliknya, kalau menteri komunikasi bukan orang komunikolog, pertanyaan kritis kita di situ. Oleh karena itu alangkah baiknya tempatkanlah the right man on the right job sesuai dengan, karena komunikasi itu as a science dan sebagai profesi yang memerlukan suatu kapabilitas yang dimiliki. Demikian. Baik, oke, terima kasih Pak Emrus. Berikutnya ada Pak Suhendra yang sudah menunggu untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon di-unmute Pak Suhendra agar bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pak Suhendra, masih diketik dulu namanya, nanti di-unmute oleh host. Sudah di-unmute? Selamat siang Pak Suhendra. Selamat siang. Oke, Pak Suhendra sudah terdengar suaranya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Saya dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya sebelumnya, kebetulan sebagai humas pemerintah, saya ingin menanyakan bagaimana kita untuk mengetahui konten-konten yang berupa hoax atau negatif yang kita ketahui, yang beredar di medsos atau media sosial yang ada, dan kemana kita akan untuk mengklarifikasi
konteks berita hoax itu. Bila mana kita mendapatkan berita informasi, wah kita ragu, tapi kita mau mengeceknya kemana kita akan mendapatkan informasi tersebut. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat dari konteks protokol kesehatan yang beberapa yang ada, baik di lingkungan maupun di luar, yang saya lihat dan saya alami, kesadaran masyarakat terkait pandemi ini masih sangat minim sekali. Ini terbukti, saya melihat dalam suatu kegiatan di daerah ataupun di perkotaan, contoh yang saya alami itu, pemerintah daerah acap kali tidak memberikan informasi yang detail atau yang gamblang, secara gamblang itu bahwa pandemi ini memang betul-betul ada gitu. Nah ini yang saya lihat tidak ada. Misalkan terjadi kejadian di sekitar lingkungan saya tempat tinggal, ada yang meninggal bukan pandemi, dan itu menjadi polemik di masyarakat. Karena dari RW, RT, dan semua elemen masyarakat ke rumah sakit untuk mengurusnya, dan sampai saat ini pun belum ada berita bahwa jenazah itu terkena COVID atau tidak, sedangkan protokol kesehatan itu sudah dilakukan gitu loh, proses pemakaman secara pandemi. Nah ini ya, saya melihat dari sisi kegiatan maupun sisi untuk meyakinkan masyarakat terhadap pandemi itu sendiri, saya melihat sampai elemen yang ke bawah dari pusat pimpinan pusat sampai daerah, saya melihat belum gencar, karena ini saya mengalami sendiri dari sisi lingkungan maupun kegiatan pekerjaan saya yang pernah saya ke lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Tampaknya Prof. Widodo yang mohon berkenan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Betul, memang kita kadang-kadang sulit membedakan mana fakta, mana hoax gitu ya. Kalau di dalam sistem di Google itu Bapak bisa lihat di search, kemudian ada cek fakta. Itu ada banyak platform yang bisa dipakai ya, cek fakta. Ada beberapa perusahaan yang sudah membuat itu, dan juga kalau di sisi Kominfo ada aduan konten.id ya. Jadi Bapak juga bisa nanti melaporkan itu ke aduan konten. Ya, itu bisa lewat Instagram, bisa lewat web kita ya. Intinya aduan konten, Pak. Jadi itu yang bahkan nanti kalau aduan konten itu bisa juga ditunjukkan buktinya ini kayak apa, kayak gini nih. Kalau nanti kita search ternyata itu tidak betul, tidak hanya aduan kontennya diproses, tetapi kami akan berhubungan dengan pemilik platform untuk kita take down. Nah, jadi mekanismenya itu, dan silakan karena memang banyak sekali nih, kami punya cyber drone itu 24 jam untuk menangani realitas virtual yang harus kita kelola, dan 3 shift, artinya memang kami menangani full 24 Polisian jam. juga tadi ada. Iya, Pak Polisi nanti yang implikasi pidananya ke Pak Polisi ya, ke Baris Krim. Ya. Saya kira itu. Kemudian kalau kesadaran COVID rendah, sebetulnya kalau dari sisi kognitif sudah lumayan ngerti. Oh, pakai masker itu kayak gini, ngerti, tetapi nggak mau melaksanakan. Ini yang repot, ini yang repot. Pada tingkat perilaku ya. Pada perilaku, efek pada perilaku ini masih belum bisa dimunculkan, makanya di teman-teman di gugus tugas atau di Satgas sekarang ini mengarah pada perubahan perilaku dibantu dengan Impres nomor 6 yang peningkatan disiplin dan penegakan hukum. Jadi ini bersama-sama. Memang masyarakat paralel ya? Ya paralel, karena kalau hanya dihimbau-himbau saja itu, tetapi kalau di awal-awal dulu kami pernah di gugus tugas itu mau kita tegakkan ada penegakan disiplin, nggak boleh, nanti kesannya pemerintah otoriter. Tetapi ternyata masyarakat kita itu ya sekedar tahu, belum mau melaksanakan. Tetapi waktu itu kalau mau ditegakkan, misalkan saya ambil contoh pada saat mudik itu ya, itu kalau ditegakkan bisa tegak, tetapi polisi juga nggak berani, nanti dikira ini otoriter. Nah, tetapi ternyata ini tumbuh cepat sekali pertambahannya. Nah, inilah memang strategi komunikasi itu tidak bisa diterapkan pada Maret sampai pada Oktober sama, tidak. Ada Dinamika, konteks ya konteksnya menjadi penting untuk diperhatikan. Ini yang terjadi yang kami alami ya, yang kami alami.
Baik, sekalian mungkin Prof dengan closing statement karena kita kembali lagi ke konteks pilkada, ini akan melibatkan banyak orang karena seharusnya menjadi pesta, kita bersukacita dan memilih pemimpin di daerah masing-masing tentunya. Kira-kira mungkin Prof bisa kembali mengingatkan pada kami semua, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga jangan sampai mereka yang mau menyalurkan hak pilihnya, hak politiknya, baik itu memilih maupun dipilih, kemudian justru terkena COVID misalnya karena konteksnya COVID-19. Seperti apa, Prof? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa kami dari sisi pemerintah betul-betul sangat kuat memberikan dorongan edukasi lewat 4 media tadi, media TV, radio, medsos, dan juga outdoor secara paralel bersama-sama. Dan juga kita sangat berharap kemudian ada masyarakat yang membantu itu, memfollow up media-media kami. Tentu ini membutuhkan kearifan-kearifan lokal di daerahnya. Keteladanan para kandidat menjadi sangat menentukan keberhasilan kita mencapai 3 tujuan tadi. Pemilih yang sehat, pemilih yang cerdas, dan juga pemilih yang damai, yang tidak konflik. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah mari kita bersama-sama mencegah kalau ada yang penyakit-penyakit tadi. Misalkan jangan datang, golput saja. Ini kan kalau itu muncul di medsos dan itu tentu tidak sesuai dengan aturan, itu pasti akan kita take down. Dan itu aduan konten juga menjadi penting. Jadi partisipasi masyarakat untuk membersihkan konten-konten negatif, konten-konten yang tidak mendukung pada pilkada yang tadi, itu menjadi bagian penting. Jadi pemerintah bersama-sama masyarakat saya kira dalam mewujudkan pilkada yang partisipatif sampai 77,5 itu membutuhkan kita kerja bersama-sama. Dan juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, buat medsos kami sudah menangani sejauh itu. Dari sisi dunia mainstream, media mainstream, kami juga sudah berkolaborasi dengan KPI dan juga dengan Dewan Pers. Karena pembinaan dan juga peneguran di media mainstream ataupun media pers itu ada di 2 institusi itu dan kami sudah ada kesepakatan bersama. Jadi saya kira mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka yang kita cita-citakan proses demokrasi dan juga tidak kena COVID-19 ini terwujud dan ini harapan bangsa saya kira. Baik, terima kasih Prof. Widodo. Nanti Pak Emrus saya kasih kesempatan buat ngasih sekalian closing statement. Saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman mungkin saya mau minta menegaskan kembali tadi ada poin yang soal netralitas Polri dalam mengawal pilkada tahun 2020 pilkada serentak. Di tengah upaya yang sudah dilakukan tentu kepercayaan masyarakat bahwa Polri itu bertindak dengan netral, tidak berpihak tentu menjadi faktor penentu apapun yang sudah dicanangkan oleh Polri dalam mengawal pilkada. Mungkin Pak Firman kembali bisa menyampaikan kepada kami semua. Makasih. Di sini meskipun tadi ada beberapa paslon yang merupakan anggota Polri gitu ya. Polri. Dalam hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak pimpinan kita Bapak Kapolri, meskipun terdapat peserta pilkada serentak yang merupakan anggota Polri, Polri akan tetap menjunjung tinggi netralitas. Salah satunya dengan memastikan bahwa seluruh peserta tersebut telah selesai proses pengunduran dirinya. Oleh karena itu, Polri di sini akan tetap netralitas, tetap menjunjung tinggi netralitas tersebut. Terima kasih. Jadi kalau masyarakat menemukan ada pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran proses demokrasi, dalam hal ini pelanggaran proses pilkada, percayalah Polri akan menangani itu dengan sangat baik, dengan sangat netral. Pelaksanaan pilkada ini Bapak Kapolri juga tadi saya sudah sampaikan sudah mengeluarkan maklumat yang mendukung protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada ini. Yang tujuannya adalah bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di sini. Jadi pelaksanaan pilkada kita kawal, kita utamakan adalah keselamatan rakyat juga yang paling utama. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Nah sekarang waktunya Pak Emrus, silakan sekalian dengan closing statement. Tadi mau ada ditambahkan. Ada pertanyaan tadi yang menarik, bagaimana mengidentifikasi hoax gitu ya. Dari sudut komunikasi khususnya konten komunikasinya bisa kita identifikasi. Kalau pesannya itu adalah mendiskreditkan tokoh atau lembaga. Yang kedua menuduh. Yang ketiga merendahkan. Baru kemudian lihat kelengkapan datanya. Bisa berbasis kepada 5W tambah 1H sebagai pegangan. Kemudian sumber data yang digunakan. Apa? Dan kita lihat juga loncatan-loncatan logika. Ada nggak alur logika? Yang terakhir, validasinya, konfirmasi kepada media yang kredibel. Ketik kata kuncinya, masuk ke media kredibel.
Ada nggak tuh bahas gitu ada nggak juga? berita tentang Oke, itu atau informasi tersebut? Gak usah saya sebut nanti media kredibel kan kamu nanti jadi bangga gitu kan. Nah, artinya mau saya katakan bahwa kita konfirmasi saja kepada media kredibel dan selain kredibel karena ini menyangkut pilkada adalah media yang independen. Oke. Karena kalau media itu punya afiliasi politik tertentu, saya kira nggak usah saya sebut nama medianya, saya kira kurangilah konfirmasi ke media yang semacam ini. Tetapi ke media kredibel yang independen, yang relatif tidak punya kepentingan politik dalam pilkada, itu akan memberikan, menguji hoax, apakah itu hoax atau ujaran kebencian. Saya kira itu satu hal yang kita lakukan. Yang terakhir mau saya sampaikan pesan adalah, marilah kita tumbuhkan tanggung jawab dalam pilkada ini berdemokrasi, memilih kepala daerah kita, memimpin daerah-daerah. Dua hal yang saya titipkan, pertama, bahwa semua taat akan protokol kesehatan, termasuk para kandidat. Dan yang kedua, maukah para kandidat ini menawarkan program penanganan COVID di daerah mereka, kalau mereka menjadi pemimpin di daerah itu. Misalnya, berjanji, saya akan turunkan 90% kasus COVID-19 dari angka yang sekarang dalam tempo 1 tahun, kalau tidak saya mengundurkan diri. Wah, luar biasa kalau program itu ditawarkan. Makasih. Betul. Oke, itu justru jadi batu uji kepemimpinannya begitu ya, Karena bagi para apa, Ibu? paslon. Karena tujuan memimpin itu kan untuk amanah. Bukankah mengurangi COVID-19 di daerah mereka itu adalah untuk kemanusiaan. Jadi jangan sampai mengajukan program misalnya yang abstrak. Kami akan turunkan kasus COVID-19 berapa dari berapa, turun juga kalau cuma 1, begitu kan? Jadi harus juga kuantitatif dan terukur dengan limit waktu 1 tahun 2 tahun misalnya seperti itu, dengan konsekuensi kalau tidak tercapai saya mundur menjadi kepala daerah. Wah, luar biasa. Kita tunggu narasi-narasi demikian disampaikan oleh kepala daerah, setidaknya menjadi program pertamanya ketika ia memang menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya di wilayah masing-masing yang menggelar pilkada. Kita harapkan seperti konten sosialisasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah, kita harus menjadi pemilih yang sehat, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, dan kita harus menjadi pemilih yang damai, agar jangan sampai kita sudah susah sama-sama, kemudian malah tambah susah karena kemudian akses negatif yang muncul dalam pesta demokrasi yang seharusnya kita bersuka cita memilih pemimpin di wilayah masing-masing. Terima kasih Pak Emrus, Prof. Widodo, terima kasih Pak Firman. Selanjutnya saya mohon kesediaan Kombes Cahyo Budi Siswanto, Kabak Mitra Ronmas Divisi Humas Polri untuk menyerahkan plakat kepada narasumber. Mungkin sebaiknya di bawah, nanti bisa diambil dengan baik, kalau di atas terlalu sempit tampaknya. Pak Cahyo sini, silakan. Yang pertama ke Pak Emrus dulu. Oh iya, itu doa. Itu doa. Sekarang sudah dokter tapi katanya males sebenarnya ngurus profesornya, jadi saya doain aja. Oke, calon Profesor Emrus silakan nanti diterima plakat dari Pak Cahyo. Silakan sekalian foto dulu, diabadikan oleh teman-teman. Salamnya begini ya, salam COVID. Jaga jarak tetap kan? Sama pakai masker ya. Sama pakai masker. 3M. Baik, terima kasih Pak Emrus. Selanjutnya Prof. Widodo. Makasih. Ya. Ya, makasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya Kombes Firman. Selanjutnya ke saya ya? Oke. Oh, moderator juga dapat. Terima kasih.